Hai Ivi, Hai. apa kabar? Baik, baik, Wow, baik, baik. fresh banget, kece banget sih hari ini. Senang aku Thank ngobrol hari ini sama you. Ivi. Mudah-mudahan Ivi sehat-sehat karena hari ini kita akan ngobrol cukup panjang ya, Vi ya. Iya, benar. Oke, kita ngobrolin tentang lagumu nanti. Tapi yang paling penting aku pengen dapat support buat teman-teman yang sudah ada di fase sama kayak kamu. Skripsi. Iya. Ternyata dari sumber yang aku Hah, baca, skripsinya udah kelar. Bagaimana betul. tips seorang Ivi bisa menyelesaikan skripsi? Bagi tips dong. Eh, itu perjalanan yang panjang banget yang pasti skripsi itu. Aku Mhm, melewati berapa tahun? Setahun sih, kurang lebih. mhm. Dan lumayan struggle juga sih untuk kayak sambil kuliah dan sambil skripsi itu kayak bukan hal yang gampang, tapi kayaknya tipsnya tuh adalah prioritasin sekolahnya gitu. Jadi kayak kita tahu kayak prioritas dan apa yang merasa tanggung jawab aja sih kayak harus menyelesaikan skripsi. Kalau dibilang Oh, males, semua juga males nggak sih gitu. bener-bener. Kadang kan fase skripsi itu adalah fase dimana kita pengen cuti, udah gue pengen berkuliah dulu deh gitu. Tapi ternyata lo Hmm. sendiri bisa ngelewatin itu semua. Kemarin ada beberapa kali revisi gitu gak sih? Oh, alhamdulillah nggak terlalu banyak sih revisinya, terus kayak minor gitu. Soalnya dari awal bener-bener si pembimbing aku tuh Mhm. bener-bener kayak nyecer dari satu sampai dari bagian sini semua sisi tuh di sama dia di kayak ini gimana gitu. Jadi kayak dia mastiin banget aku beres dan nggak ada sesuatu yang bisa di apa ya dipermasalahkan lah nantinya pas sidang gitu. Oke. Vi, di fase seperti sekarang, teman-teman juga ada yang sedikit mungkin boleh dibilang agak malas atau apa. Gue boleh minta nggak lo bisa nyemangatin mereka dengan cara lo atau hal yang pengen sekali lagi lo share supaya mereka tidak menyerah walaupun keadaan agak berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lain. eh Gimana ya? Yang pertama tuh apa merasa tanggung jawab itu yang paling pasti. Tanggung jawab tadi. Terus tanggung jawab. Terus juga apa Mhm, ya? Mungkin bangun em, lingkungan yang nyaman juga di dunia kampus. Yang pasti dapetin teman-teman yang benar-benar bisa saling nyemangatin satu sama lain karena itu penting banget buat bantu kita mhm, di akhir-akhir gitu kan pasti kita pusing mhm, ini itulah perintilan. Nah betul. kalau misalnya nggak ada teman-teman yang apa yang bantu yang dorong kita yang nyemangatin, gue nggak tahu juga sih itu bakalan lulus atau enggak kalau nggak karena bantuan teman kayak nanya perintilan kayak nyetak ini di mana ya bagusnya yang kayak bener-bener yang hal kampus banget gitu. Oke, oke. Gue tertarik tapi tadi lo bilang adalah cari orang yang bisa nyemangatin. Kalau boleh bilang, misalkan satu atau dua orang yang menyemangati kamu, seorang Evi, lo pengen mention siapa? Temen kampus itu pas banget, teman kampus itu penting banget juga karena kan sebenarnya misalnya orang tua gitu ya itu pasti udah Mhm, pasti itu penyemangat lah nomor satu gitu, cuman kan mereka sendiri kurang mengerti untuk dunia kampusnya sendiri, misalnya kayak perintilan di kampus itu tuh mhm. aturannya seperti apa gitu-gitu. Itu menurut aku sih temen sih bener-bener temen yang bisa dorong dan saling menyemangati gitu, yang kayak ayo kita struggle bersama-sama untuk lulus gitu. Oke, luar biasa. Tapi yang menarik adalah teman-teman kamu sama teman-teman kamu, 4 orang kemarin sempat posting di Instagram. Itu aku kaget karena ingatnya adalah, hah ini kan anak-anak bling dengan baju stripe, garis-garis. And then kalian bikin bikin apa lagu, terus kayak itu viral menurutku karena banyak yang ngebahas. Beberapa penyiar di sini juga, mereka comeback atau kayak gimana? Nah, Nanti gue pengen tanya hal itu, ya. Gue pengen tanya apakah lo oke. comeback as a bling atau ternyata yang lain karena begitu gue dapat materi ada lagu baru Warobaras. Tapi sebelum kita ngebahas Warobaras, gue penasaran, pengen cross check lagi beberapa sumber yang gue dapat sama lo. Ini nama segmennya adalah Begaya. Bener nggak ya? Jadi gue bakal cross check. Pertama, bener nggak ya seorang Evi Alisa ini, ya, coba didengarkan baik-baik dari dari sumber yang aku dapat, pernah dapat satu project untuk masalah kemanusiaan itu bersama PMI. Benar, Benar. benar. Lo ingat itu Tahun berapa tuh ya lama? kenapa? Udah lama sih kalau menurut artikel yang aku baca 2009 kalau nggak salah. Lo bisa Iya. ceritain kenapa lo bisa ada di project itu dan apa yang lo lakuin?
Wah, aduh ya Allah, udah lupa banget sih itu tahun 2019. 2009 tuh berarti kayak kelas 6 SD gitu apa kelas 1 Iya, SMP ya? Pokoknya udah masih lama emang. antara, udah lama banget, bahkan aku juga udah lupa sih itu dalam rangka PMI. Pokoknya album kemanusiaan PMI deh. Pokoknya waktu itu PMI sedang menggalang banyak program-program mereka gitu, yang pasti Mhm. program-program mungkin keliling Indonesia yang kayak untuk memajukan nama PMI juga gitu. Cuman mungkin mereka strateginya salah satunya dengan menggait para musisi gitu untuk kayak ngisi dan nyanyi di lagu di album PMI itu gitu. Jadi waktu PMI-nya ke luar-luar kota gitu-gitu itu Mhm. lagu-lagunya juga menjadi pengiring mereka juga gitu drumnya. Oke, berarti masih ada inget-ingetan sedikit lah ya, ada. Iya, Oke, tapi lagunya yang Ki, gue mana pengen tuh tanya gue lagi, agak bener lupa. nggak ya? Yang kedua nih, Iya. udah lupa ya? Nggak apa-apa, nanti lo inget-inget aja lagi gitu. Kalau misalnya sekarang agak-agak lupa. Yang kedua, bener nggak ya? Lo termasuk orang yang bisa menjadi storyteller yang bagus. Lo suka cerita, lo suka menyampaikan sesuatu. Iya, benar-benar bisa dibilang benar, tapi bisa dibilang enggak Lo juga belajar dari karena mana hal-hal seperti sebenarnya ini? kalau kalau Kenapa? menyampaikan cerita kan sebenarnya aku ya Kenapa? suka nulis lagu gitu, salah satu bentuk storytelling juga kan gitu. Tapi kalau untuk di kehidupan asli, kayaknya Mhm, nyatanya gue juga sering banget jadi pendengar. betul. Jadi kayak mungkin orang yang lebih cerita ke aku gitu, curhat gitu-gitu. Jadi aku kayak lebih sering jadi pendengar juga kadang gitu. Cuman makanya bentuk storytelling aku ya itu lewat lagu gitu. Oke, berarti kalau boleh ditanya, lo lebih sering denger orang curhat dibandingkan lo yang curhat sama orang? Bisa dibilang begitu sih. Kalau di kehidupan Bisa, asli. Nah, jadi kita bisa tuh ya kan menyerap curhatan-curhatan orang, nah kita buat lagu kadang gitu, mungkin kayak betul. inspirasi cerita banyak sih. Ya kalau songwriter sih emang kerjanya kayak gitu ya, dengerin curhatan orang and then menjadi karya ya. Nah, kalau Mm-mm. boleh tanya, lo ingat gak hal apa yang kayaknya pernah lo curhatin sama temen lo yang paling deep banget dalam hidup lo? Pernah curhatin apa ya? Mungkin masalah-masalah personal sih. Dan sebenarnya aku kan Mhm, orangnya lumayan apa ya, introvert, bisa dibilang introvert gitu. Jadi kayak aku benar-benar nyaman mhm, cerita sama sama orang-orang yang benar-benar dekat sama aku dan aku percaya gitu. Bahkan mungkin temenan yang udah mhm, lama pun kayak aku masih bisa kayak aduh ini nyaman gak ya cerita sama dia gitu, jadi benar-benar kayak picky banget gitu kalau untuk cerita gitu, tapi kalau untuk oke, dengerin cerita aku seneng mhm. banget dari siapapun itu. Oke, tapi tampaknya kesenangan bukan hanya dari cerita, bukan hanya seorang songwriter. Karena kalau gue ngeliat feed Instagram lo termasuk orang yang sangat unik, merias atau bikin pot-pot juga yang lo posting. Itu emang semua karya lo atau ada orang di balik itu? Iya itu aku lagi suka ngehias spot karena ini aja sih, lagi pandemi ini kan waktu itu Mhm, capek banget kerjaannya lihat layar dari ngurusin skripsi, bikin lagu pun pasti kan aku lihat di ini mhm, kan programnya di komputer, bikin lagu pun lihat layar, terus kalau mhm, ada ide-ide apa aku catatnya di notesnya di HP, terus nonton inspirasi apa mhm. misalnya musik di YouTube atau apa, kayak aduh lihat layar terus tuh capek banget gitu, akhirnya aku kayak pengen Benar-benar. pengen apa punya kesibukan lain yang apa ya, yang apa ya, terapeutik bisa dibilang terapeutik itu, salah satunya Aha, dengan menghias apa mengecat pot itu gitu. Dan waktu itu ditawarin tiba-tiba sama sama pacar kakak aku, dia kayak mau nggak mhm. nih, terus aku kayak mau dong, terus dia kasih catnya gitu, terus aku ngecat di rumah, terus kayak lama-lama aku ketagihan banget karena apa ya, melepas penat yang udah dijalankan dalam seharian penuh, kayak misalnya Mhm. udah kerja nih mikirin apa, ya itu santainya bisa dengan cara kayak gitu. Keluarga aku juga Oke. sampai suka semua gitu, jadi kita sambil kayak sambil ngechat kadang sambil ngobrol juga gitu, jadi kayak menyenangkan sih menurut aku gitu. Iya, berarti secara basic lo emang suka ngelukis ya? Emang dari SD bahkan atau dari TK lo udah apa namanya bikin karya gitu ya? Nah anehnya sebenarnya enggak sih, cuman aku Oh memang iya? punya interest di art kayak gitu, cuman kayak untuk Oh. ngelukis sebenarnya aku kayak bukan bukan anak lukis gitu sih, cuman kalau yang kayak gambar simple-simple kayak bisa gitu, cuman Mhm. bukan yang kayak pro gitu. Cuman dengan adanya pot ini kan jadi kayak apa ya, bisa
bisa ngelukis hal-hal Biasa kalau simpel orang atau apa, kalau dan orang agak kayak tertuangkan ke sana aja gitu. Aku belum sempat menyapa nih yang pada nonton di asik, sini. mantap. Tapi Asik. paling tidak adalah Hah? Belum sempat Oh benar-benar menyapa boleh nih. boleh boleh sapa-sapa dulu. Hai hai semuanya, Boleh disapa-sapa dulu warga-warga buat yang udah Bali maupun join. yang ada di seluruh Indonesia, tapi khususnya di Bali nih. Tadi aku aja sampai nggak ngeh kayak ini live jam 2 ya. Oh iya, jam 2 santai taunya kayak oh iya pas aku baca Wita kita kan berbeda. Aku WIB Beda beda. kan. Makanya aku Benar langsung benar benar. oke buru-buru gitu. Thank you Tapi udah nonton ya. kapan terakhir kali lo ke Bali? Terakhir kali ke Bali, wow, udah lama banget kayaknya 2016 deh. Wow, 4 tahun yang lalu berarti. Udah lama banget sih. Kayaknya ya, iya. Ya Lama mudah-mudahan next banget. ada project. Mudah-mudahan next ada Kangen project banget kita ke bisa Bali. mampir. Benar benar benar. Karena Bali itu selalu ngangenin sih. Sama dengan Bener. karya-karyanya Ivy juga yang selalu ngangenin. Nah, dari yang lo posting, banyak orang yang kangen sama karya-karya lo. Akhirnya lo ngerilis karya What About Us. Ya, Ya kan? Nah, kita akan bahas sedikit tentang What About Us ini. Seheboh ini responnya, lo nyangka nggak? nggak nyangka. Karena tadinya cuman sebenarnya pengennya tuh rilis album duluan gitu pas Oh, oke. sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran ini udah kayak udah yuk kita rilis album gitu. Mhm, Tiba-tiba ada corona ini di bulan awal Maret kan hebohnya Maret April. So aku langsung waduh ini kalau kayak gini gimana ya? Karena kan pertama harapan aku untuk ngerilis debut album pastinya langsung bisa dipakai manggung kemana-mana langsung kayak enak aja bisa kayak manggung full set gitu-gitu cuman kalau sekarang kan mikir juga kayak gimana nanti betul. manggungnya pasti terbatas gitu cuman Mhm, mhm. sisi positif lainnya adalah orang juga bisa tetap apa dengerin karena kan mereka juga pasti terbatas juga aktivitasnya kan malah jadi mungkin juga bisa Mhm, lebih dengerin albumnya sendiri gitu makanya sekarang masih menimbang-nimbang akhirnya mhm. kemarin kayak memutuskan ya udah deh rilis satu single lagi deh gitu sebelum album. Oke, berarti single ini akan ada di album lo nanti. Iya, betul. Oke, berarti single ini akan ada di album lo nanti. Nah, tapi kalau ngomongin tentang single-single kemarin, karena ini boleh dibilang project yang cukup dadakan sebenarnya di mana lo harus ngerilis album duluan, and then karena COVID-19 ini akhirnya single dulu, berarti ada sesuatu yang beda. Karena kalau ngelihat ke single-single lo kemarin adalah berbahasa Indonesia. Sekarang lo muncul berbahasa Inggris. Lo ngerasa ada challenge yang berbeda nggak ketika lo harus menyampaikan cerita atau pesan sebuah lagu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Nah, fun fact-nya sebenarnya aku tuh lebih nyaman untuk nyanyi dengan diksi Vi, bahasa Inggris nah, sebetulnya. Karena apa ya? Mungkin dari kecil kayak pertama kali les oh, gitu-gitu oke. belajarnya langsung bahasa Inggris kan mungkin lagu-lagu Disney, lagu-lagu musical, lagu apa kayak langsung bahasa Inggris gitu. Jadi emang ada tantangan sendiri menurut aku untuk Mhm, nyanyiin lagu bahasa Indonesia gitu karena kalau dicek detailnya tuh sebenarnya lebih gampang bahasa Inggris sebenarnya karena kayak nyanyinya tuh lidahnya di depan jadi kayak suaranya tuh lebih keluar gitu sedangkan kalau diksi bahasa Inggris orang Indo tuh lidahnya tuh di belakang agak di belakang gitu jadi kayak sebenarnya agak ada tantangannya juga gitu paling yang oke. jadi aku kepikiran untuk ngerilis What About Us ini pertama kali bahasa Inggris adalah Mhm, mendeliver ke pendengarnya gitu apakah mereka nangkep nantinya paling kayak gitu mhm, sih lebih ke kayak oke. gitu cuman kalau dari akunya sendiri oke lah gitu. Oke, tapi berapa kali lo mengalami revisi dari What About Us pertama lo tulis sampai akhirnya rilis? Ada nggak beberapa revisian yang menurut lo, oh part ini ternyata kayak kurang atau apa gitu? Nggak ada sih karena lagunya kan aku sendiri yang buat kan jadinya ya udah tergantung aku Mhm. gitu dan aku waktu itu bikinnya ini Oh, lagi dapat ilham lagi cepet banget gitu biasanya kadang ada yang lama gitu bikin lagunya nah What About Us ini cepet banget mhm. mengalir tiba-tiba jadi nih kayaknya udah jadi deh gitu jadi kayak Oke. nggak terlalu banyak. Tadi lo bilang sempat dapat ilham. Kalau gue boleh tahu gitu, momen apa saat itu lo menciptakan What About Us? Terjadi gitu aja sih biasanya kadang aku kan nggak mungkin ya normal lah ya manusia gitu kayak kadang ada waktunya mager juga kayak mager Mhm, hari ini gitu terus suatu hari kayak main piano gitu tiba-tiba pas main ya dapat aja gitu terkadang aku juga udah niat nih bikin lagu nih di depan piano nggak dapet apa-apa gitu kayak kurang mhm, gitu ngasal-ngasal kayak humming-humming udah rekam di voice note
Tapi kayak kurang gitu. Nah, What About Us tuh waktu itu kayak langsung gitu aja, langsung jadi aja kita. Aku juga bingung sih terkadang Wow. inspirasinya dari mana. Tiba-tiba dan ada aja gitu ya. Tapi kalau sound-sound Bisa. yang ada di single What About Us ini beberapa komen yang ada di channel YouTube lo atau bahkan di Instagram lo sempat gua kepoin, sempat gua stalking, ada yang berbeda. Lo nyadar nggak perbedaan itu ada di sound-sound suara di lagumu ini dibanding dengan karya-karyamu sebelumnya? Apakah Ada sengaja sih. atau ada apa dengan Ivy? Lebih ke apa ya, bunyi yang beda yang pasti Mhm. perkusi. Karena kan kita punya Vi, ada sinyal lo kayak sound putus-putus baru. deh. Oh, coba gue matiin wifi-nya deh kayaknya. Apakah Mhm. ini kedengeran? Oh ya. Oke, tadi Ya, pertanyaannya perkusi. Oh ya. eh, kedengeran kedengeran. Ada perkusi Lo ngerasa sekarang nggak di dari single ini. iya ya beberapa komen. Mm-mm. Terus kalau bunyi-bunyian lainnya apa ya? Oke. Mungkin detail-detail yang sebenarnya di lagu-lagu sebelumnya tuh nggak ada, terus di sini lebih ditonjolkan gitu. Misalnya Mhm. kayak yang ini tuh dominan backing vokalnya juga banyak banget sih. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak ya backing aja Oke. secukupnya. Kalau yang ini tuh benar-benar part of the song gitu. Si backing vokalnya tuh mengambil banyak sekali peran sih di lagu ini. Ada alasan tersendiri why backing vokal sebanyak itu part mereka. Karena aku merasa nggak perlu diganti sama instrumen lain sih. Kayak intronya aja kan udah backing vokal aku. Kan sebenarnya kan bisa misalnya kayak pakai klarinet atau pakai Mhm. flute gitu. Tapi kayak aku bilang udah cocok sih gitu. Dan untungnya produser setuju juga. Mhm. Jadi ya udah akhirnya didominasi oleh backing vokal aku juga gitu. Semuanya akhirnya berjalan gitu ya, Via. Tapi Betul. kalau pendapat pribadi lo pasti puas dong dengan karya lo sekarang ini karena begitu masuk radio dapat respon yang bagus, begitu diposting di Instagram bagus. Nah, gue penasaran, akhirnya lo ketemu berempat bawain lagu ini di Instagram itu gimana ceritanya? Apakah ini bagian dari rencana promo lo atau kebetulan aja? Bener-bener kebetulan sih, karena sebelumnya Oh, itu oke. tiba-tiba kayaknya si Via deh yang pertama kali WhatsApp aku minggu minggu Mhm. lalu, 1 minggu sebelum What About Us rilis. Tiba-tiba dia Mhm. bilang, Vi besok gue sama Priscilla mau ke rumah lo, boleh nggak? Gitu kayak tiba-tiba aja, mungkin mereka juga Mhm. lagi ngobrol ya. Terus aku bilang, sekalian ajak Feby dong, Mhm. biar sekalian aja berempat, ngapain bertiga doang ya kan? Dia mau suka Mhm. sibuk kayak ntar coba gue WhatsApp dulu, tiba-tiba Feby bisa lagi bisa, ya udah akhirnya pada ke Oke. rumah aku random aja. Waktu pertama kali ketemu kita bener-bener nggak ada yang pegang gadget gitu, bener-bener full ngobrol makan, pokoknya kayak udahlah nggak ada mikir kayak bantuin gue ini dong, nggak ada gitu. Akhirnya minggu depan Mhm. kesini lagi dong, tapi minggu depan kayak bantuin gue mau bikin vlog nih gitu, ada yang mau bikin vlog. Terus ya udah kesini lagi aja Feb, kayak semuanya kayak oh ya bisa bisa Mhm. tanggal segitu. Udah pas pas nyampe rumah aku kita kayak bantuin project masing-masing gitu. Nah, ya udah terus karena pas banget H-1 Mhm. waktu itu kayak besok lagunya rilis, aku bilang ini dulu deh, boleh nggak nyanyiin refnya aja. Terus kayak ya 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 udah kayak terjadi gitu aja. Dan aku belum tahu kayak terupload nggak ya, takut ini gitu. Mhm. Cuman kayak pas diupload malah justru kayak gila banget sih, langsung kayak rame banget. Iya, iya. Dan gue ngeliat responnya beberapa netizen itu justru senang ketika kalian ngumpul dan lo juga muncul dengan karya baru Water Baras ini gitu. Dan Iya gue pikir bener. ya itu ada apa-apa di belakangnya. Ternyata seperti lo cerita bahwa ternyata itu adalah ketidaksengajaan, cuman si Via pengen ketemu, teman yang lain bisa, akhirnya ya udah kita bikin konten bla bla lucu-lucuan aja. Akhirnya ke Iya posting bener-bener lah. gitu. Iya kan? Nah, akhirnya yang ke posting juga Hmm. di YouTube adalah masalah video klip dari Wara Baras ini. Lo ngajak followers lo di situ dan itu butuh effort yang cukup tinggi. Bagaimana lo bisa mengumpulkan ide itu dan awalnya kenapa lo akhirnya pengen ngasih kesempatan buat followers lo ikut berbagi cerita di video klip Wara Baras? Awalnya sebenarnya kan dengan keterbatasan yang kita miliki di masa pandemi ini kan, ya kita nggak bisa syuting video klip dengan cara yang proper kan. Soalnya Betul. sebelumnya aku memang udah janjian sama si tim aku. Nah, tim aku ini lagi pulang kampung ke Batam. Tiba-tiba kayak, waduh jauh amat ke Batam. Oh. Gimana nih Mhm. caranya
opsi satu virtual video clip, tapi kayak kualitasnya juga nggak mungkin bagus kan dari layar komputer, walaupun mungkin kayak itu unik bisa jadi, tapi kayak kurang sih. Mhm. Terus untungnya kemarin pas aku yang liburan itu ke Eropa bulan awal tahun ini banget sih, untungnya belum zaman yang corona parah gitu, jadi kayak belum ada bahkan. Jadinya ya udah, aku waktu itu rekam footage gitu, walaupun nggak terlalu banyak. Akhirnya aku bilang gue punya nih beberapa footage, tapi kayaknya Mhm. nggak cukup untuk tiga lagunya durasi 3 sampai 4 menit. Terus akhirnya aku come up sama ide itu, kayak gimana nih kalau disatuin sama kiriman-kiriman dari followers, mereka kayak bisa share cerita mereka gitu-gitu. Terus kayak, wah ide bagus tuh Vi, gitu Mhm. aja nanti disambung-sambungin gitu. Yang paling tricky-nya Mhm. adalah gimana caranya nyatuin cerita-cerita mereka, tapi kayak orang yang nonton tuh bisa ngerti maksudnya gimana. Karena kan udah banyak juga, Betul. udah beberapa orang juga udah sempat bikin kayak gitu. Aku lihat ada beberapa orang yang bikin dari followersnya juga gitu, yang kayak digabung-gabungin, tapi kayak menurut aku nggak Mhm. ada cerita yang bisa aku mengerti gitu, kayak ini lagi apa, Mhm. tiba-tiba cut-to-cutnya gimana gitu. Nah akhirnya aku kayak Jomplang. benar, kayak ini maksudnya gimana gitu. Akhirnya gimana ya caranya supaya orang tetap ngerti ceritanya. Akhirnya dikasih deskripsi singkat masing-masing dan dikelompokkan juga. Misalnya ini yang lagi tentang mengingat masa kecil, kayak misalnya ada 3 orang yang ngirim video yang sama yang tentang Mhm. kayak gitu dengan captionnya masing-masing yang kayak gitu. Paling itu paling susahnya sih. Iya, 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 benar. Karena mengumpulkan ide itu pas gue nonton juga harus dapat cerita yang sesuai dengan Warabaras. Nah, tapi beberapa teman-teman ada yang bilang Warabaras ini lagunya dalam banget. Tapi sebenarnya ada apa di balik Warabaras? Pesan apa yang sebenarnya ingin lo sampaikan? Sebenarnya pesannya itu justru tentang cerita kalau ada situasi yang lagi kayak banyak ketidakpastian lah di dalam satu situasi gitu. Misalnya ya Mhm. dengan keadaan dunia sekarang yang kita juga nggak pasti kapan bisa aktivitas lagi, kapan bisa dapat kerja lagi mungkin beberapa orang, dan bisa sekolah lagi dan lain-lain. Dan mungkin juga bisa dilihat Mhm. dari perspektif relationship, juga bisa mungkin ketidakpastian kayak ini gimana sih, what about us, itu juga bisa. Kayak banyak banget sebenarnya multi tafsir gitu, cuman yang pengen gue sampein Oke. kalau dengan keadaan ketidakpastian ini juga pasti, gue yakin sih pasti suatu saat the birds will sing again, terus the sun will shine again gitu, jadi kayak keadaan pasti bakal membaik kok gitu. Oke, tapi dari lo sendiri adalah membebaskan orang dengan persepsinya masing-masing. What about us ini tentang apa dan siapa. Tapi kalau versinya Benar. Evi adalah seperti yang tadi ya. Tapi Iya. orang boleh punya persepsi yang berbeda. Mantap, luar biasa. Iya. Tadi lo sempat bilang adalah sebenarnya tahun ini atau sebelum corona ini adalah album. Berarti kalau secara package, album lo sudah siap rilis dong Sudah siap rilis. sebenarnya. Udah tinggal Mudah-mudahan COVID. udah deh. Oke, mudah-mudahan COVID ini cepat selesai. Kalau selesai, berarti tahun ini harusnya kita nunggu album. Kalau boleh tahu, Yes. gambaran tentang album lo akan seperti apa? Gambarannya, waduh, gimana ya caranya biar nggak spoiler. Bocoran lah, bocoran dikit. Ya, spoiler dikit. Pengennya tentang ini sih, garis besarnya untuk menjadi teman, itu clue-nya. Menjadi Untuk teman. menjadi teman, ya. Oke, dan pertemanan, permasalah pertemanan, tampaknya semua ada jawabannya di album ini. Ya, betul. Mungkin ya, mungkin. Hmm, Oke, Vi, betul. terakhir gue pengen pengen sedikit kalau lo nggak ngerasa keberatan tentang Warabaras di refnya doang boleh nggak? Apa? Nyanyi? Nyanyi dong, dikit aja. Oh, iya, iya. What about you? What about me? What about everything? What about us? What about you? What about me? What about everything? What about us? Gila, kece, kece, kece. Setelah kita ngobrol bakal gue puterin lagunya. Tapi kalau misalnya Viners penasaran dan belum sempat nonton,
klip lo atau juga belum download single lo, belum streaming, lo boleh promote sosial media dulu. Nanti link download dan segala macam. Hai buat apa nama sebutnya Finers. Finers. Yes. Buat Finers semuanya, jangan lupa dengerin What About Us di semua digital platforms yang tersedia. Terus juga aku juga punya challenge duet gitu ada di Instagram aku. Kalau kalian mau ikutan silakan banget, tinggal pakai hashtag What About Us duet. Nanti pastinya yang bagus biasanya aku repost di story gitu. Oke. Kalau channel YouTube? Channel YouTube aku Ivi Alisa Music. Ivi Alisa Music. Oke. Ivi, thank you so much. Hari ini udah ngobrol. Mudah-mudahan next lo bisa ke Bali, kita ngobrol lebih deep lagi. Karena seru banget, nggak ada habisnya kalau ngomongin masalah musik. Terus berkarya, tetap semangat. Sama teman-teman musisi yang lain juga, tetap semangat. Mudah-mudahan kita akan back to normal, bisa show lagi, bisa konser lagi ya. Thank you, bye! Amin. Bye! Oke, bye-bye!